Menurut filsuf John Gray, penulis buku Feline Philosophy, Cats and the Meaning of Life, kucing juga memiliki etika dan mereka juga mampu mencintai dan menyayangi. Kucing memang memiliki sikap yang sangat cuek dan ceroboh, tapi mereka bisa menjadi sangat peduli dengan suatu hal, terutama jika itu cocok untuk mereka. Berbeda dengan manusia, kucing tidak memiliki agama, moral, atau sistem eksternal yang bisa memberi mereka aturan etika untuk hidup. Mereka tidak membutuhkan hal-hal semacam itu untuk menjalani hidup. Etika kucing atau filosofinya datang dari dalam, karena kucing sudah tahu cara untuk hidup. Dan di video ini kita akan mengeksplorasi apa yang bisa kita pelajari dari kucing tentang kebahagiaan. Filosofi kucing dari John Gray dimulai dari cerita tentang seseorang yang berhasil meyakinkan kucingnya untuk menjadi vegetarian, tidak makan daging demi hidup hewan lain. Gray mengira orang itu pasti bercanda. Orang itu sangat percaya kucingnya telah menjadi vegetarian. Tapi ternyata kucing itu hanya makan vegetarian di rumah. Sedangkan ketika di luar rumah, kucing itu menambah makanannya dengan menangkap tikus dan burung. Tingkat cerita, kucing itu tidak tertarik dengan ide moral pemiliknya yang menghilangkan daging dari menu makannya. Kucing pada dasarnya adalah hiperkarnivora. Artinya, tubuh mereka membutuhkan daging untuk berkembang. Pola makan vegetarian mungkin dapat diterima kita manusia, karena kita omnivora, tapi tidak bagi kucing. Nah, meskipun begitu, kucing itu tidak tersinggung dengan upaya pemiliknya untuk merubah dia menjadi vegetarian. Dia hanya menerima keadaan, menempuh jalannya sendiri, dan tetap setia dengan sifat aslinya sebagai kucing. Niat orang itu untuk menanamkan moralitas pada kucingnya patut dipertanyakan. Kucing tidak membutuhkan moral untuk hidup. Mereka sudah tahu yang mereka butuhkan dan bagaimana menjalani hidup mereka. Kucing tidak seperti kita manusia. Mereka sudah bahagia, santai, puas, dan tidak memerlukan nasihat moral dari manusia yang selalu gelisah dan tidak bahagia dalam hidup. Jadi, Gray menyimpulkan bahwa seseorang itu dapat belajar sesuatu dari kucing, dan bukan orang itu yang malah mengajari sesuatu ke kucingnya. Manusia umumnya terlihat tidak puas dengan kodratnya. Mereka terus mencari dan menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Terkadang sampai pada tingkat yang tidak masuk akal. Mereka juga menderita kecemasan terus-menerus. Oleh karena itu, mereka berpegang teguh pada moral, filsafat, dan agama, dan berharap mendapat jawaban dari banyak pertanyaan untuk mendapatkan makna. Mereka membutuhkan moral dan aturan untuk menentukan apa yang baik dan buruk. Pendapat Gray tentang moralitas pada dasarnya adalah produk imajinasi dari masyarakat. Jadi tidak ada moral kita yang secara inheren itu benar. Karena itu adalah penilaian akan sesuatu. Apa yang bermoral bagi satu orang malah tidak bermoral di mata orang lain. Dan seperti gaya pakaian, moral lama hilang, moral baru masuk. Jadi apa yang bermoral saat ini mungkin tidak lagi di tahun-tahun berikutnya. Gray berpendapat bahwa orang yang mengaku bermoral hanya mengekspresikan emosi dan perasaan mereka tentang berbagai hal, menggunakan fakta dari waktu ke waktu untuk mendukung penilaian nilai mereka. Meskipun begitu, orang-orang memaksakan moralitas mereka yang seringkali tidak rasional untuk orang lain, mempertahankannya dengan keras, menuntut mereka yang tidak setuju, dan membungkam mereka yang tidak setuju. Di sisi lain, kucing tampak baik-baik saja dengan menjadi kucing, kecuali keselamatan dan kenyamanan mereka terancam. Mereka puas dengan dunia mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk mengubah diri mereka dan tidak membutuhkan aturan yang memberitahu mereka cara hidup. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang konyol yang merasa perlu mengubah semua yang mereka bisa tentang diri mereka, orang lain, dan seluruh dunia, mereka mengabaikannya dan pergi begitu saja. Kucing hanya melakukan apa yang cocok untuk diri mereka, mengabaikan filosofi moral buatan, doktrin agama, dan ideologi. Menurut Gray, etika kucing berasal dari dalam, bawaan, bukan dari ide. Misalnya, kucing bisa menjadi pelindung yang luar biasa bagi anaknya, tapi mereka tidak melakukannya untuk mendapat pujian dan persetujuan dari kucing lain, bahkan pemiliknya. Nah, dalam hal ini, kucing berani karena demi kepentingan anaknya yang sangat mereka sayangi. Dan dalam situasi lain,
Mereka juga bisa memutuskan untuk melarikan diri dan tidak melindungi anaknya hanya karena kepentingan untuk bertahan hidup. Itulah pilihan terbaik bagi mereka. Mereka juga tidak menyalahkan diri sendiri karena menjadi pengecut sesudahnya. Filosofi kucing yang alami dan murni ini membebaskan mereka dari beban besar, yaitu mereka tidak merenungkan kecemasan tentang apa yang baik dan jahat, yang bermoral atau tidak bermoral, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka lakukan, dan apa yang mungkin dipikirkan oleh kucing lain. Nah, karena hal inilah, kucing secara keseluruhan jauh lebih tenang dan bahagia daripada kita manusia, yang umumnya tersiksa oleh semua jenis pemikiran dan pendapat orang lain, terkadang sampai membuat gila. Tidak seperti hewan lain, kucing tidak pernah benar-benar dijinakkan oleh manusia. Anjing misalnya, banyak anjing belajar melayani manusia dan melakukan tugas. Kucing tidak seperti itu. Keterampilan berburu mereka mungkin dapat membantu, tetapi mereka tidak berburu sesuai perintah. Kucinglah yang paling diuntungkan dari hubungannya dengan manusia. Sampai hari ini, manusia berfungsi sebagai penyedia makanan dan penyedia tempat tinggal. Kucing dapat berguna bagi manusia sampai situasi tertentu. Pada saat yang sama, kucing tidak membutuhkan kita. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai milik orang-orang yang merawatnya. Mereka bisa terlihat sangat menyayangi teman pemiliknya, tapi tidak dekat dengan pemiliknya sendiri. Jika mereka suka bersama kita, mereka akan tetap tinggal. Jika tidak, mereka pergi. Jika orang memberi mereka makan, mereka akan menerimanya. Tapi jika orang berhenti memberinya makan, mereka akan mulai berburu lagi. Jadi, seperti yang disimpulkan Gray, kucinglah yang telah menjinakkan manusia dengan mengajari manusia untuk mencintai mereka. Kucing bukan spesies kelompok dan sangat individualis. Mereka bekerja sama bila perlu, tetapi umumnya mereka akan beroperasi sendiri. Berbeda dengan manusia, kucing tidak peduli dengan identitas kelompok atau rasa memiliki. Mereka tidak perlu merasa diterima dan tentunya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kucing lain. Selain itu, kucing dapat menyendiri dengan mudah, tidak seperti kebanyakan manusia yang tidak bisa menyendiri, terus-menerus mencari segala jenis pengalihan untuk mengatasi kegelisahan dan menjauh dari kenyataan, seperti rasa sakit, kematian, dan kehilangan. Kucing tidak perlu lari dari kenyataan dan dirinya sendiri. Mereka baik-baik saja dengan semuanya. Kucing menawarkan kebijaksanaan mereka dengan bermain-main tanpa kewajiban dan tidak mengharapkan kita untuk mengikutinya. Kita tidak boleh menjadi kucing pastinya. Kita manusia, kita punya pikiran, dan kita bisa belajar banyak hal dari dunia, termasuk dari kucing. Dan kita harus bersyukur akan hal itu. Jadi, apa yang bisa diajarkan kucing tentang kebahagiaan? Yang pertama, jangan pernah mencoba meyakinkan orang untuk berperilaku yang menurut kita rasional. Itu sama saja seperti mencoba membuat kucing menjadi vegetarian. Jika kamu terganggu oleh rasionalitas orang-orang, jadilah seperti kucing dan pergilah. Yang terakhir, lupakan mengejar kebahagiaan. Kamu akan menemukannya setelah itu. Menurut Gray, kita tidak akan menemukan kebahagiaan dengan mengejarnya, karena kita tidak tahu apa yang membuat kita bahagia. Ini akan membuat kita bahagia tanpa tahu apa-apa tentang kebahagiaan, seperti kucing yang tidak tahu tentang konsep kebahagiaan atau apa artinya bahagia. Silahkan subscribe, komen, dan like, dan akhir kata, terima kasih.